Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Putri Panjaitan, kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi biometrik. A. Teknologi citra digital. Citra diartikan sebagai suatu fungsi identitas cahaya dua dimensi yang dinyatakan oleh F atau XY, di mana nilai atau amplitud dari F pada koordinat spesial menyatakan identitas kecerahan. Citra pada titik tersebut, citra digital merupakan fungsi identitas cahaya F atau XY, di mana harga X dan Y merupakan koordinat spesial dan harga fungsi tersebut pada setiap titik X dan Y. Citra digital merupakan suatu matriks di mana indeks baris dan kolomnya menyatakan letak suatu titik pada citra tersebut dan tingkat keabuan. Citra atau image merupakan istilah lain dari gambar yang merupakan informasi berbentuk visual. Citra ada dua macam. Yang pertama, citra kontinu dihasilkan dari sistem optik yang menormalisasinya analog. Contoh, mata manusia, kamera analog. B. Citra diskret dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu yang contohnya kamera digital atau scanner. Satu, representasi citra digital. A. Bitmap, yaitu yang dipresentasikan dalam bentuk matriks atau di peta dengan menggunakan bilangan binar. Gambar bitmap dipresentasikan dalam bentuk matriks atau dipetakan dengan menggunakan bilangan binar atau sistem bilangan lain. Memiliki kelebihan untuk memanipulasi warna, namun merubah objek lebih sulit. B. Grafik. Gambar grafik data tersimpan dalam bentuk vektor posisi. Gambar grafik data tersimpan dalam bentuk vektor posisi, di mana tersimpan hanya informasi vektor posisinya dengan bentuk sebuah fungsi. Lebih sulit dalam merubah warna lain, tapi lebih mudah untuk membentuk objek. 2. Komponen citra digital, yaitu piksel. Dari citra yang ditangkap oleh sistem penglihatan, color, warna sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap panjang, brightness, kecerahan atau intensitas cahaya yang dipancarkan, kontras, menyatakan seberangan terang, lightness, dan gelap, darkness, di dalam gambar. Kontur merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertentangan. Gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Shape, bentuk sebagai properti intrinsik dari tiga objek tiga dimensi. Tekstur yang dicirikan sebagai distribusi spesial
dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel yang bertentangan. Resolusi yang mengacu pada jumlah piksel dalam gambar. Resolusi juga diidentifikasikan oleh lebar dan tinggi gambar serta jumlah piksel dalam gambar. Sebagai contoh, sebuah gambar memiliki 2408 piksel pada ukuran lebar 1536 piksel pada ukuran tinggi atau berisi 2048 dikali 1536 sama dengan 3145,728.000 piksel atau 3,1 megapiksel. Tiga, pengelolaan citra digital. Pengelolaan citra digital adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra maupun memanipulasi citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia, mesin, atau komputer. A. Operasi pada tingkat poin. 1. Operasi pada suatu piksel pada koordinat yang tidak tergantung pada piksel-piksel tetangganya. 2. Nilai output hanya tergantung nilai-nilai yang dimiliki piksel itu sendiri. B. Operasi tingkat lokal. 1. Operasi pada suatu piksel pada suatu koordinat yang tergantung pada piksel-piksel tetangganya. C. Operasi tingkat global. Operasi pada suatu koordinat yang digantungkan pada nilai-nilai piksel yang tergantung keseluruhan citra. D. Operasi tingkat objek. Operasi yang dilakukan pada piksel-piksel yang dikenali atau tidak dikenali sebagai sesuatu. 4. Operasi-operasi pada pengelolaan citra. Perbaikan kualitas citra atau image management. Tujuan perbaikan kualitas citra atau image management adalah untuk menonjolkan suatu ciri tertentu dalam citra tersebut, ataupun untuk memperbaiki aspek tampilan. Operasi titik dalam image management dilakukan dengan memodifikasi histogram citra, memasukkan agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Perbaikan kualitas citra digital yaitu meliputi 1. Pengaturan kontras, 2. Penegasan tepian objek, 3. Penajam. B. Restorasi citra meliputi dalam dunia nyata, suatu proses pencitraan hampir dapat dipastikan menghasilkan citra keluaran yang mengalami degradasi. Penyebab degradasi ini antara lain berupa sensor yang tidak fokus, pergerakan dari objek maupun sistem pencitraan, gangguan derau termal pada sensor, perangkat elektronik sistem pencitraan, maupun sebab-sebab lainnya yang terkait dengan lingkungan pengambilan data seperti turbulensi atmosfer pada praktik remote sensing dan pengamatan astronomi. Untuk praktik remote sensing dan pengamatan astronomi, memperoleh citra yang lebih tepat diperlukan adanya suatu proses. Restorasi citra berkaitan dengan upaya memperoleh kembali sesuatu citra sosial asal dari sebuah citra yang tergradasi, dengan memanfaatkan suatu pengetahuan mengenai proses terjadinya degradasi tersebut. Restorasi citra atau image restoration dapat dibedakan dengan perbaikan citra, di mana proses yang dilakukan dalam perbaikan citra lebih bersifat heuristik dan lebih dititik beratkan pada upaya melakukan akustansi fitur dalam citra. Beberapa proses restorasi citra diantaranya 1. Penghilangan kesamaran atau debulling, 2. Penghilangan derau atau noise. Teknologi biometrik dan pengelolaan citra digital merupakan bidang yang sangat penting dalam pengembangan sistem pengenalan dan analisis data visual.
Dengan memahami komponen dasar citra digital seperti piksel, warna, kontras, dan tekstur, serta berbagai operasi pengelolaan citra, yaitu untuk kita dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan hingga pengelolaan data medis. Pengelolaan citra digital tidak hanya membantu memperjelas dan memperbaiki citra, tetapi juga memungkinkan ekstraksi informasi yang lebih mendalam dan akurat, sehingga membuka peluang inovasi yang luas di masa depan. Biometric authentication dalam security adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan data. Namun, banyak teknologi yang diterapkan untuk menjaga keautentikan tersebut. Akan tetapi, hal itu banyak kendala dalam penerapannya dan masih kurang memberikan perlindungan yang aman. Teknologi biometrik menawarkan autentikasi secara biologis, memungkinkan sistem dapat mengenali penggunaannya lebih tepat. Terdapat beberapa metode, di antaranya fingerprint scanning, retina scanning, dan DNA scanning. Dua metode terakhir masih dalam taraf penelitian, sedangkan fingerprint scanning saat ini telah digunakan secara luas dan digunakan bersama-sama dengan smart card dalam proses autentikasi. Biometrik secara teoritis dapat lebih efektif untuk mengidentifikasi pribadi seseorang karena biometrik mengukur karakteristik masing-masing pribadi untuk membedakan setiap orang. Tidak seperti dengan metode identifikasi konvensional yang menggunakan sesuatu yang Anda punya, misalnya kartu identitas untuk akses masuk ke suatu bangunan, atau sesuatu yang Anda ketahui seperti password untuk login ke sistem komputer, dan lain-lain. Mengukur dan menganalisa karakteristik tingkah laku dan fisiologis manusia. Mengidentifikasi karakteristik fisiologis seorang yang didasarkan pada pengukuran langsung bagian dari body fingertips, hand geometry, facial geometry, dan retina serta irises. Biometrik merupakan pengembangan dari metode dasar identifikasi dengan menggunakan karakteristik alami manusia sebagai basisnya. Telah mempunyai peran penting dalam identifikasi manusia. Biometrik mencakup karakteristik fisiologis dan karakteristik perilaku. Karakteristik fisiologis adalah ciri fisik yang relatif stabil seperti sidik jari, silet tangan, ciri khas wajah, pola gigi, pola iris, atau retina mata. Sedangkan karakteristik perilaku memiliki basis fisiologis yang relatif
stabil namun dipengaruhi kondisi psikologis yang mudah. Dental biometrik adalah salah satu cabang biometrik yang menggunakan gigi sebagai identifikasi. Metode ini telah digunakan bagian utama dari ilmu forensik selama bertahun-tahun di Belanda dan Amerika Serikat. Karakteristik gigi pada seseorang dapat dijadikan sebagai dasar identifikasi karena susunan gigi manusia sangat bervariasi. Sistem pengenalan gigi secara otomatis belum sepenuhnya diimplementasikan, meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan menggunakan gigi sebagai objek. Dental biometrik mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan cabang biometrik lainnya. Gigi memiliki struktur kuat dan tidak mudah berubah. Identifikasi melalui citra gigi sangat berguna untuk pelaksanaan identifikasi terhadap jasad manusia yang telah lama meninggal, sehingga elemen karakteristik fisiologis yang tersisa hanya gigi. B. Dasar teknologi biometrik. Dalam tahap identifikasi biometrik, dapat mengidentifikasi individu-individu berdasarkan perbedaan lingkup karakteristik, behavior, dan psikologi. Hal ini dimungkinkan bahwa karakteristik psikologis atau behavior setiap manusia berbeda-beda. Selain itu, identifier biometrik dianggap lebih reliable dibandingkan berdasarkan pemasukan token dan pengenalan knowledge. Mekanisme sistem biometrik dapat digambarkan dengan beberapa fase. Yang pertama, fase penggolongan atau enrolment. Pada fase ini, manuskan akan dipindai atau scan oleh sensor biometrik yang merupakan representasi karakteristik digital. 2. Pencocokan. Dalam fase ini, inputan database akan dicocokkan dengan identifikasi data. Dapat dimungkinkan adanya redukasi sehingga dihasilkan representasi digital. Bergantung aplikasinya, template dapat disimpan dalam dua database di sistem biometrik ataupun dapat direkam pada kartu magnetik atau smart card. C. Jenis-jenis biometrik. 1. Biometrik di bidang kesehatan. Untuk keperluan diagnostik dan pengobatan, studi biometrik dijuarai menjadi bahan biometrik adalah bagian-bagian alat dari alat tubuh yang terlihat ataupun sensorik motorik tubuh seperti sidik jari, tulisan tangan, wajah, struktur rambut dan tulang,
pigmentasi kulit, sklera mata, motorik dan sensorik jari, dan lain sebagainya. Teknik pembacanya bisa menggunakan indera-indera manusia atau peralatan teknologi. Saat ini bidang kesehatan dan psikologi telah mengembangkan berbagai studi seputar membaca kode biometrik. Antara lain, A. Mengetahui struktur daya tahan tubuh melalui jendela kuku ibu jari. B. Mengetahui struktur ikatan batin melalui sidik jari step 1 dan step 2. Mengetahui struktur aluri immunitas melalui sidik jari sekitar step 1. C. Penerapan metode biometrik. Teknologi biometrik merupakan kunci utama dalam menentukan ketunggalan identitas kependudukan yang didasarkan pada keunikan informasi biometrik seseorang. Di sisi lain, saat ini belum ada industri dalam negeri yang mampu masuk teknologi biometrik untuk keperluan identifikasi maupun verifikasi berbasis sidik jari dan iris belaksa besar, seperti yang digunakan dalam program EKTP. Oleh karena itu, BPPT diharapkan berperan sebagai institusi litbangsa pemerintah yang melakukan penguasaan teknologi melalui transfer teknologi dari luar negeri ke pelaku teknologi di dalam negeri. Mendorong pengembangan dan perekayasaan teknologi biometrik baik di kalangan akademis maupun industri. Satu, bidang-bidang yang menggunakan teknologi biometrik. Kemajuan teknologi semakin canggih kini memungkinkan kita untuk memiliki sistem keamanan yang lebih baik seperti password dan PIN. Namun metode seperti ini ternyata memiliki beberapa kelemahan vital seperti mudah dipalsukan, hilang, dan bahkan mungkin tak jarang bisa kita lupa. Mengatasi celah tersebut akhirnya ditemukanlah metode baru yang lebih akurat dan aman menggunakan identifikasi biometrik. Metode ini menggunakan bagian tubuh tertentu seperti sidik jari, suara, dan iris mata untuk mengenali identitas seseorang. 1. Personalisasi dan keamanan otomotif. Pasar global biometrik untuk sektor otomotif diprediksi sedang merangkak naik hingga 4 tahun mendatang, dengan pabrikan seperti BMW, Audi, Mercedes-Benz, dan Volkswagen semuanya telah berlomba-lomba mengintegrasikan teknologi biometrik ke dalam kendaraan mereka. 2. Identifikasi penegakan hukum. Metode pengenalan kriminal menggunakan sidik jari memang bukanlah hal baru. Namun dengan teknologi yang semakin canggih ini, aparat hukum bisa seperti polisi
terbantu dalam mengenali pelaku kejahatan menggunakan scan biometrik yang teridentitas dengan data penduduk setempat. Metode scanningnya bisa menggunakan inframerah pada sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara. 3. Layanan finansial. Meningkatnya kejahatan siber secara finansial membuat industri finansial mau tak mau harus meningkatkan sistem keamanan dalam hal autentikasi pengguna atau nasabah. Teknologi biometrik tak hanya digunakan oleh bank di negara seperti Brazil, India, Polandia, dan Jepang untuk meningkatkan keamanan ATM. Namun kini mereka juga telah menerapkan metode autentikasi suara untuk memeriksa nasabah pada awal percakapan. B. Biometrik untuk keamanan teknologi. Biometrik merupakan teknologi yang digunakan menunjukkan keaslian atau authentication dari individu yang melakukan akses terhadap aset organisasi. Biometrik bukan hanya digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Aplikasinya cukup luas. Menurut prediksi yang dilakukan oleh International Biometric Group bahwa industri keamanan biometrik mendapat peningkatan pemasukan yang cukup besar pada tahun 2007 dibandingkan 2003. Implementasi biometri security juga dilakukan oleh pemerintah Singapura yang saat ini sedang merencanakan penggunaan paspor biometrik pada Oktober. Dan juga paspor yang memuat data pribadi yaitu berbentuk muka, sidik jari, dan bahkan pola selaput pelangi mata atau iris. Semua data ini akan disimpan sebelum sebuah chip memori yang memuat dalam paspor biometrik. Penggunaan paspor teknologi ini dilakukan untuk menambahkan chip ke dalam paspor yang sekarang dimiliki. Teknologi biometrik adalah sebuah pendekatan yang menggunakan karakteristik biologis atau perilaku individu untuk mengidentifikasi atau mengautentikasi seseorang. Ini berarti menggunakan fitur-fitur unik yang terkait dengan tubuh manusia, seperti sidik jari, iris mata, pola wajah, atau bahkan pola suara, untuk mengonfirmasi identitas seseorang. Penggunaan teknologi biometrik telah meluas dalam berbagai konteks, termasuk keamanan komputer, kontrol akses fisik, identifikasi keamanan di bandara, penggunaan perangkat mobile, dan banyak lagi. Teknologi ini sering dianggap lebih aman dan lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan dengan metode identifikasi tradisional, seperti penggunaan kata sandi atau kartu akses. Perkenalkan, nama saya Elika Putri Panjaitan, kelas 2C Manajemen. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga dapat dimengerti. Sekian, ini adalah akhir video dan penutupan dari pemaparan materi saya.
yang berjudulkan tentang teknologi biometrik. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.